Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam yang telah mengantarkan kita untuk terus duduk tafakuh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita. Ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedikit akan membahas berkaitan dengan amal soleh adalah merupakan perbuatan yang mengantarkan pelakunya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara berkaitan dengan surga, maka kalau ada pertanyaan, maukah Anda masuk ke dalam surga kelak di akhirat nanti? Tentu jawabannya adalah kita pasti mau masuk surga. Maka untuk mendapatkan surga itu tidak semudah yang kita pikirkan. Akan tetapi surga itu dihiasi dengan jembatan amal-amal saleh. Maka haruslah kita sadarkan diri kita ketika hendak mau masuk ke dalam surganya Allah, maka dalam sisa kehidupan kita ini hendaknya kita membenahi diri kita dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan kemudian melakukan amal-amal saleh. Di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Allah tegaskan dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kemudian mereka mengikut sertakan keimanan mereka dengan kebajikan, bahwa untuk mereka Allah telah siapkan, Allah telah sediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rizki buah-buahan dari surga, maka mereka berkata, inilah rizki yang serupa dengan rizki yang pernah diberikan kepada mereka dahulu, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalam surga tersebut. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 124, Allah memberikan ketegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira. Dan barang siapa di antara kita yang mereka mengerjakan kebajikan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedang mereka itu beriman kepada Allah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surganya Allah, dan mereka tidak sama sekali dizalimi sedikit pun. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yadkhulul jannah bi'amalihi, tidak akan pernah masuk surga seseorang dengan amalnya. Qalu, maka berkatalah para sahabat, wala anta ya Rasulullah, meski engkau ya Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wala ana, iya, meski saya, illa ayyataghammaniyallahu birahmatin minhu wa fadlih. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, kecuali jika Allah meliputi dengan rahmat dan karunia-Nya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim disampaikan kepada kita,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal yaqulu lil jannah, qaddimi abidi hatta yukhalidu fik." Fataqulu ya Rabbi bimadza? Fayaqulu birahmati wa amali abidi. Kemudian Nabi menegaskan sesungguhnya Allah Azza wa Jal berkata kepada surga, tampakkanlah hamba-hambaku hingga mereka kekal di dalammu. Lalu surga berkata, wahai Rabb, dengan apa? Maka Allah berfirman, dengan rahmatku dan amal hamba-hambaku. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan kepada kita, menggabungkan dua dalil yang seolah-olah bertentangan, surga karena rahmat Allah dan surga karena amal. Menurut beliau, surga didapatkan karena rahmat Allah, namun rahmat itu turun kepada yang beramal saleh. Maka amal soleh adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga, sedangkan rahmat Allah adalah penyebab utama yang memungkinkan amal itu diterima dan berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, menjelaskan kepada kita bahwa amal soleh adalah sebab-sebab syar'i, asbab syar'iyah yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi seseorang beramal saleh sebagai bentuk ketaatan dan penghambaannya kepada Allah, yang kemudian Allah memberikan balasan kepadanya berupa surga sebagai karunia-Nya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan kepada kita dengan menyatakan bahwa amal saleh adalah harga yang dibayar oleh hamba, namun bukan harga yang setara dengan surga. Surga jauh lebih berharga daripada seluruh amal manusia. Jadi amal adalah sebab, bukan imbalan yang sepadan. Surga adalah karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, menegaskan bahwa hadis tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, menunjukkan bahwa amal itu sendiri tidak cukup untuk membeli surga. Namun amal saleh adalah syarat mutlak untuk mendapatkan rahmat Allah yang menjadi sebab masuk surganya seseorang. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah kisah yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran berkaitan dengan seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun di sebuah pulau kecil. Ia berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Ia meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan sujud. Allah mengabulkan permintaannya. Pada hari kiamat, Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Laki-laki itu pun menjawab, wahai Rabbku, tidak, tetapi dengan amalku. Allah mengulangi pertanyaannya, namun laki-laki itu tetap bersikeras dengan amalnya. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk menggugurkan nikmat Allah di dunia dengan amalnya. Mata laki-laki itu diukur dengan nikmat penglihatan. Ternyata satu nikmat penglihatan saja tidak sebanding dengan amalnya selama 60 tahun. Akhirnya laki-laki itu berkata, wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Kisah ini, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa amal saleh, betapapun banyaknya, tidak akan sebanding dengan nikmat Allah. Apalagi untuk membeli surga. Surga hanyalah karunia dan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan melakukan amal saleh. Maka kita dapat mengambil pelajaran dari pembahasan di atas. Yang pertama, menumbuhkan motivasi beramal kita. Materi ini tentu mendorong kita sebagai umat Islam untuk giat beramal saleh, karena amal saleh adalah merupakan sebab untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri daripada sifat sombong, karena mengingat bahwa amal yang dilakukan tidak akan sebanding dengan surga, sehingga menghilangkan sifat ujub dan merasa cukup adalah hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur, artinya menyadarkan diri kita bahwa surga adalah karunia terbesar dari Allah, sehingga seorang hamba akan lebih bersyukur
tentunya atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Yang keempat, memberikan pemahaman kepada kita tentang konsep rahmat Allah, yang menjelaskan pentingnya rahmat Allah dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar di dunia, tetapi juga diikutsertakan nanti ke akhirat buat diri kita. Yang kelima, membimbing kita dalam ibadah yang benar. Artinya, mengajarkan kita bahwa ibadah harus dilandasi oleh keikhlasan dan harapan akan rahmat Allah, bukan semata-mata mengandalkan usaha diri kita sendiri. Yang keenam, memperkuat keyakinan akidah kita. Artinya, menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk surga itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah yang punya hak memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang ketujuh, harmoni antara rahmat dan amal. Artinya, memberikan pemahaman yang seimbang antara peran rahmat Allah dan kemudian peran amal saleh, sehingga tidak terlalu mengandalkan salah satunya. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan, surga didapatkan dengan rahmat Allah, dan kemudian dengan amal-amal saleh adalah merupakan sebab yang mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan keberkahan hidup kelak di akhirat nanti. Ibadah dan amal saleh yang kita lakukan adalah wujud penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah, bukan untuk membeli surga. Sebesar apapun amal kita, tidak akan pernah sebanding dengan nikmat surga yang kekal abadi kemudian Allah siapkan untuk diri kita. Oleh karena itu, mari kita terus beramal saleh dengan penuh keikhlasan dan senantiasa memohon rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terus membimbing kita dalam melakukan amal yang benar, dan kemudian kebenaran amal itu mengantarkan kita pada tempat yang kita cita-citakan, yakni mendapatkan kebahagiaan ketika kita kembali menghadap Allah di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.